dia juga pernah menjadi korban kekerasan seksual waktu masih kecil. Jadi trauma itu yang membuat dia seperti sekarang. Setiap orang ataupun status sosial, jenis kelamin, pekerjaan bisa menjadi korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 6 korban usia anak-anak melaporkan telah menjadi korban dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum vikaris atau calon pendeta tersangka Yanto Snai, yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Alor. Dan sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Timur menuntut agar tersangka Yanto Snai diproses hukum dan ditindak tegas sebagai wujud dari penegakan hukum dan keadilan. Modus, motif, hingga kronologis dan riwayat tersangka dan korban menjadi hal yang dibutuhkan oleh penyidik polisi untuk bisa memproses hukum tersangka dengan pasal perundangan yang tepat agar keadilan dan kebenaran bisa diwujudkan. Dan sebenarnya yang terpenting dalam proses hukum yakni keadilan dan hak korban, termasuk keadilan dan hak-hak dari tersangka untuk bisa terpenuhi. Nah, Tribuners, bagaimana proses hukum yang sedang dijalankan oleh tersangka Yanto Snai? Hari ini, Selasa 13 September 2022, kita akan membahas tema tersangka Yanto Snai angkat suara terhadap kasus kekerasan seksual di Alor. Dan dia akan berbicara melalui pengacaranya, Amos Alexander Lafu, sarjana hukum, master hukum. Dan kita akan berbicara mengenai kasus ini selama 1 jam ke depan. Tribuners di mana saja berada bisa mengikuti dan bisa mengajukan pertanyaan atau mengomentari dalam durasi waktu 1 jam ke depan. Baik, dan bersama saya Novemi Leo Novel dalam acara podcast Pos Kupang, kita akan memulai kegiatan ini. Selamat pagi Kakak Amos. Selamat pagi Kak Novel. Apa kabar kamu? Jadi Tuhan sehat. Sehatnya saya lihat tambah segar nih. Amin. Ya. Kak Yanto, bicara tentang kasus kekerasan seksual di Alor ini yang menimpa klien Kak Amos ya, tersangka Yanto Snai. Ya. Sejauh ini mungkin bagaimana nih Kakak Amos menanganinya? Mungkin bisa diceritakan awal mula perjumpaan dengan Yanto Snai. Ya. Terima kasih Kak Novel. Awal jumpa kita itu tanggal 3 September 2022 kemarin. Pada sekitar hampir sore hari itu dia menelpon lalu mengatakan dia ada persoalan hukum, ingin konsultasi. Saya sudah ke rumah saya. Jadi dia ke rumah, datang ke rumah, ceritalah dia. Tapi waktu cerita itu memang awalnya itu tidak seperti yang kejadian sekarang. Jadi beliau menceritakan itu bahwa semacam dia difitnah, melakukan tindak pidana persetubuhan ini, tapi versi dia bahwa dia tidak melakukan. Jadi sepanjang kita diskusi itu, saya coba dalami dia coba saya sentil beberapa pertanyaannya mendalam. Akhirnya saya lihat bahasa tubuhnya. Dari situ ya namanya kita sering tangani klien. Saya lihat ini kayak sepertinya ada yang disembunyikan. Tapi dia waktu saya coba lagi minta kejujurannya, awalnya dia belum berani. Tetap bertahan bahwa dia tidak melakukan. Saya yang benar tidak melakukan. Karena saya tanya ini berapa orang yang melapor? Bisa yang kamu peroleh informasi dari penyidik. Dia bilang ada 6 orang yang melapor. 6 orang melapor di Polres Alor. Saya tanya lagi, berapa yang kamu ini? Sama sekali tidak. Tapi begitu saya tanya yang mendalam, kesannya ragu-ragu dari sesuatu. Saya berpikir positif aja, ini mungkin dia belum siap. Masih dalam keadaan tekanan, masih butuh waktu. Saya itu hak ya? Haknya dia. Jadi saya bilang, sudah begini aja Pak Yanto. Pak Yanto kembali pulang ke rumah, tenangkan diri, bergumul dengan diri dulu. Saya juga belum bisa memastikan apakah saya bersedia mendampingi Pak Yanto tidak. Karena saya kalau kasus-kasus sensitif begini, saya mau mendampingi orang yang jujur. Sudah ditekankan ya, itu standing saya adalah seperti awal itu. Saya bilang kalau mau didampingi, saya butuh kerjasama. Tapi memang itu kan salah satu prinsip dari pengacara ya, ketika mendampingi seseorang dia harus jujur ya terhadap pengacara agar supaya tidak di-prank gitu ya. Karena kan kita sekarang kita pengacara dari tersangka atau pelaku, tapi tugas kita sama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
Sehingga kalau kita juga tidak mau dibodohi atau ditipu gitu. Tapi ini Kak Amos, menarik tadi dia menelpon Kak Amos, berarti dia juga ada di Kupang ya? Betul, lagi di Dia Kupang. menelpon Kak Amos, kemudian dia datang tuh ke kantor. Datang ke rumah saya, betul ya. Lalu kita cerita bersama yang tadi. Tapi apakah Kak Amos sudah mengenal dia jauh sebelum? Ya. Mengenalnya di mana? Kita ini kan dulu kita ada sama-sama di satu organisasi. Ya. Organisasi kemahasiswaan namanya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dan Kak Amos pernah jadi ketua juga ya? Iya, saya pernah mantan Ya. ketua cabang GMK Kupang 2014-2015. Jadi kalau saya sama dia ini kan dia adik angkatan. Jadi kita kenal lah. Sudah kenal. Ya, walaupun memang sudah lama kita tidak komunikasi dari waktu dia telepon, saya agak kaget juga. Apa tuh anak ini tadi? Tapi tahu ya profesinya atau Tahu. sekarang bekerja sebagai Tahu. calon Ya, vikaris ya? saya sudah lama tidak ikuti perkembangan beliau karena terakhir itu saya tahu dia sudah selesai teologi A, tapi kan terakhir saya jumpa dia itu saya tahu profesinya itu kan sementara di Bank Sinar Mas kalau saya tidak salah. Gitu. Nah, saya tidak ikut lagi, ternyata dia lebih vikaris 1 tahun sebelumnya. Nah, dan bagaimana setelah tanggal 3? Nah, setelah habis tanggal 3 saya suruh pulang. Saya bilang, Pak Yanto berdoa, saya juga berdoa. Saya belum bisa memastikan. Kembali kemudian di tanggal 3 malam itu mulai viral berita-berita, makin banyak berita yang pemberitaan tentang dia. Lalu dia panik, telepon terus saya. Telepon saya sempat marah dia. Kayaknya Pak Yanto, kenapa telepon terus? Kan Pak Yanto bilang tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, kenapa harus takut? Gitu saya bilang sama dia. Ya, dia kata tapi ini saya kayak tidak enak karena nama saya disebut. Saya bilang sudah, Pak Yanto catat saja semua media yang melakukan pemberitaan itu, karena Pak Yanto yakin itu tidak benar, itu kan fitnah. Catat dan kita laporkan, saya bilang begitu. Saya masih pancing ini. Namanya dia masih panik, saya bilang. Kalau Pak Yanto panik, berarti sepertinya ada sesuatu. Nah, jangan-jangan benar ini. Kalau memang benar sebaiknya kuatkan hati dan jujur, terbuka supaya semuanya bisa enak. Akhirnya kita tutup komunikasi. Datanglah di hari Minggu pagi, tanggal 4. Masih sekitar jam 6 pagi sudah teleponnya. Telepon. Itu tanggal 4 paginya. Telepon, saya masih istirahat. Bangun pagi saya kontak balik. Beliau bilang kakak saya mau ke rumah. Saya masih kerja pagi. Kita ketemu jam 10 saja. Jam 10 saya balik kerja, saya telepon nomornya belum aktif. Nanti sekitar jam 3 sore dia telepon bahwa dia mau datang. Karena sudah datang. Datanglah di situ, akhirnya dia secara terbuka menyatakan. Dia mengakui. Tapi waktu itu akunya juga masih 3. Jadi saya bilang berapa? 3 korban ya? Ya, berapa yang benar? 3 kata. Benar cuma 3, ini laporannya 6 korban. 3 saja kan. Oke. Saya langsung pikir kan, saya jaga psikologinya. Ya. Karena kalau saya paksa dia di situ, saya takutnya sebentar dia pikiran dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita semua. Ya. Misalkan kalau dia tertekan, dia bisa bunuh diri atau dia melarikan diri, kita bisa repot lagi. Karena itu sudah. Tidak penting soal berapa jumlahnya. Yang penting Pak Yanto mengakui perbuatan, mau melakukan. Nah sekarang kan saya bilang sudah ada panggilan dari penyidik, sudah kan? Dari hari Sabtu kemarin tanggal 3. Diberikan sudah. Ya, ada surat panggilan yang sudah di-WA penyidik ya. Bilang kita disuruh menghadap kapan? Hari Senin tanggal 5. Siap dan kita pergi. Harus kooperatif saja, tidak usah takut. Langsung penandatangan. Nah langsung saat itu karena dia sudah jujur, ya sudah saya buat kuasa kita tanda tangan. Kak Amos, apa pentingnya pengakuan tersangka kepada pengacaranya terkait proses hukum yang sedang dijalani? Sebenarnya ini lebih kepada supaya kita pengacara juga bisa tahu fakta. Ketika kita tahu fakta, maka kita bisa menyesuaikan strategi penanganan kita. Strategi penanganan ini apakah kemudian akan mencari pembenaran atau Tidak. strategi? Sebenarnya kita hanya lebih kepada melihat alasan-alasan yang kejujuran dia. Kemudian itu kita bisa bawa sebagai sebutlah faktor meringankan. Kalau untuk membebaskan tidak mungkin. Karena ini tindak pidana yang sudah sangat terbuka, ada banyak korban, lalu begitu viral, semua orang merasa terluka, kita juga berempati akan itu. Tapi yang pasti bahwa kalau dia jujur, bukan kita yang nilai, nanti hakimnya akan nilai. Tapi paling tidak kita juga bisa enak di awal.
tidak ada beban kita, karena daripada dia menipu kita, kita boleh mati-matian bahwa tidak melakukan, ternyata penyidik pegang buktinya, jaksa pegang bukti di persidangan, kita diterima. Dan kemudian masa sih di pengadilan kemudian Kak Yanto bilang saya di prank Betul. oleh klien saya gitu. Tidak mau kayak perkara yang lain itu. Kak Amos, tapi kenapa akhirnya Kak Amos memutuskan untuk mendampingi? Padahal tadi di awal kan Kak Amos bilang bahwa saya masih pikir-pikir nih, saya mau mendampingi atau tidak. Apalagi ini perkara yang menarik perhatian umum dan melibatkan kasus perempuan dan anak-anak. Apa yang menjadi pertimbangan? Sebenarnya prinsip sekali itu ketika menjadi advokat, itu advokat itu ada kode etiknya. Tidak boleh menolak memberi bantuan hukum. Tidak boleh menolak. Itu asas utamanya. Jadi ketika kita memilih menjadi advokat, sudah angkat sumpah, itu memang tidak boleh menolak. Tapi memang di timnya kita buat standarnya. Kalau terhadap kasus-kasus yang sensitif, itu paling penting kita utamakan kejujuran. Kalau bisa mendampingi tapi pasti jujur. Jujur. Tapi sejauh mana kejujuran itu kemudian tim dari Amos Lafu and Rekan contohnya kemudian bisa mempercayai bahwa klien itu sudah jujur? Ya, artinya nanti begitu dalam percakapan itu kita bisa nilai ya. Sejauh pengalaman yang kita tangani, kita bisa punya indikator yang kita bisa ini. Ya, artinya mungkin kalau mau bilang jujur amat juga belum mungkin ya masih. Tapi paling tidak ada substansi yang bisa kita pegang bahwa itu substansinya. Tapi kemudian dalam perjalanan misalnya ketika kemudian tersangka atau klien yang didampingi tidak jujur, apakah kemudian nanti Kak Amos bisa tarik diri? Kalau soal itu pernah tidak? Bisa saja terjadi seperti itu. Pernah ada pengalaman kasus? Sejauh ini belum. Karena sekali lagi kan kita juga nanti akan mempertimbangkan apakah karena soal ketidakjujuran ini ada pertimbangan kita masing-masing. Soal misalkan mungkin waktu itu dia psikologinya belum siap. Dan ini juga maknanya manusia. Yang penting substansinya yang kita memperoleh dulu bahwa dia melakukan, dia mengaku. Soal misalkan jumlahnya baru dia mengakui 3, 5 nanti dalam perjalanan kan terbukti. Waktu dia ngaku di saya hari Sabtu itu baru 3. Waktu kita dalam perjalanan ke sana saya mesti ngomong sama dia waktu kita dengan kapal ke Arab saya Pak Yanto, sekalipun baru kamu mengaku 3. Tapi kalau misalnya sepanjang jalan ini kamu mesti mengingat kembali kejadian kemarin, masih ada lagi orang lain, korban lain, diceritakan semua. Dan puji Tuhan di sana waktu diperiksa mengakui 6 ya. Tapi saat diperiksa baru diakui. Ya, diperiksa itu saya juga kaget karena dia kan tidak ngomong ke saya bahwa siap 6. Yang saya pegang itu 3 dia ngomong. Begitu tiba di sana waktu di BAP tiba-tiba dia mengaku 6. Seperti itu. Kemudian ketika kesana hari Senin itu tanggal 6 ya? Tanggal 5 sesuai panggilan penyidik itu tanggal 5 menghadap. Tanggal 5 menghadap hari Senin diperiksa kemudian langsung ditahan. Ya, jadi kita tiba itu kan dengan kapasitas sekitar sore. Sekitar jam, jadi pemeriksaan itu sekitar jam 6 sore sampai di jam 3 subuh, sekitar jam 3 subuh. Kamu dengan timnya atau sendiri? Saya dengan tim yang dialog. Tim yang dialog? Ya, tim yang dialog bukan 4 orang. Kita bersama-sama dengan penyidik. Itu tim apa itu yang dialog 4 orang? Tim pengacara juga pengacara dari kantor, dari kantor kasus ya. Yang sudah duluan berarti? Ya, yang mereka kan stay di dialog. Oh, mereka ada stay di dialog. Mereka beracara dialog, teman-teman kita juga. Tapi biasa ya, biasa kalau kita ada perkara di daerah, biasa kita ajak temannya di daerah. Siapa itu yang 4 dialog bisa disebut? Ada 4 dialog itu, yang pertama ada Pak Yefta Jasana, sarjana hukum, kemudian ada Pak Fredrik Sanapada, sarjana hukum, lalu ada Pak Septianus Onmani, sarjana hukum, kemudian satu itu perempuan cewek, Ibu Indra Wetan, sarjana hukum. Luar biasa. Dan ketika pemeriksaan tanggal 6 kemudian tanggal 5 saya selalu sebut tanggal 6 ya. Tanggal 5 hari Senin itu ditahan, apakah memang pantas untuk ditahan? Saya kira pantas. Memang karena kewenangan untuk menangkap atau menahan orang itu kewenangan penyidik. Tapi itu kan didasarkan pada alat bukti yang punya. Apalagi setelah kita periksa maraton, awalnya kan diperiksa sebagai saksi. Saksi sudah ya? Saksi itu kapan diperiksa? Di hari yang sama. Hari yang sama, jam 6 sore. Itu yang saya bilang penyidik kita ini kita apresiasi, mereka sangat profesional. Kenapa? Karena waktu kita tiba itu pemeriksaannya sesuai prosedur, periksa sebagai saksi dulu. Jadi waktu surat panggilan kepada tersangka yang Tosnai itu sebagai saksi? Sebagai saksi. Tidak sebagai saksi. Berapa jam diperiksa sebagai saksi? Kita periksa jam 6 sampai sekitar jam 12. Sampai 12 malam. Ya. Kemudian mereka jeda, mereka gelar perkara saat itu. Semua petinggi Polres itu ada malam itu. Dan memang karena kasus ini kasus yang mendapat atensi, memang saya lihat di Polres Alor juga tidak main-main.
Bayangkan di tengah malam itu saya harus pemeriksaan langsung petinggi Polres seluler tertarik harus dihadir seluruh petinggi Polres. Ikut? Saya tidak ikut, tapi itu gelar internal mereka. Kemudian setelah habis gelar perkara mereka sepakat bahwa ini sudah ditemukan peristiwa pidana, naikkan status ke penyidikan, kemudian alat bukti juga sudah cukup minimal 2 alat bukti sehingga ditetapkan tersangka. Kemudian diperiksa langsung lanjut lagi pemeriksaan sebagai jam tersangka. berapa itu? Sekitar jam 12 ke jam 3. Jam 12 berarti sepertinya maraton. Tidak ada jeda nih untuk istirahat. Ya paling kita jeda untuk makan waktu mereka perkara setelah makan sambil tunggu begitu keluar kita lanjut. Tapi saya bilang sama Pak Yanto, gimana siap? Oh tetap menanyakan ya? Kan tetap harus ditanyakan. Jadi saya siap. Mungkin kondisi kesehatan saat itu. Capek tidak? Tidak. Dan dia supaya cepat selesai. Dan sampai jam berapa itu? Ya kita sampai sekitar jam 3 lewat. Jam 3 sebagai tersangka. Begitu selesai habis itu penyidiknya bilang, Pak Amos sesuai mekanisme kita ini sudah arahan pimpinan bahwa kita harus lakukan 1 jam penangkapan. Jadi masuk penangkapan malam itu sampai di besok tanggal 6, lanjut besok itu langsung penahanan dokumen. Bagaimana reaksi dari tersangka Yanto ketika mengetahui bahwa dia ditangkap saat itu kemudian dilanjutkan dengan proses penahanan? Reaksinya bagaimana? Memang dia tidak ada reaksi yang berlebihan karena memang sebelum pergi saya sudah kasih ingat. Jadi waktu pertemuan hari tanggal 5 atau tanggal 4 di rumah itu yang dia mengaku itu, saya langsung bilang, oke, Senin kita perlu panggilan penyidik, tapi mama, saya langsung ngomong sama mamanya kayak betul ada. Oh dia belum berkeluarga? Belum berkeluarga. Datang sama mama, saya bilang, mama, kali ini kasus sensitif. Jadi kemungkinan besar kita pergi ini, kakaknya tidak bisa pulang lagi dengan kita. Saya harus ngomong terbuka supaya keluarga jangan memiliki harapan yang lebih. Karena saya ini kasus atensi, lalu saya juga bilang lebih bagus juga kalau misalkan beliau di dalam. Karena pertama alasan keamanan dan keselamatan. Ya, karena kita tahu ini kasus ini kan sangat melukai hati keluarga korban, lalu banyak masyarakat juga berempati dan merasa terluka. Jangan-jangan kalau di luar lebih berisiko. Jadi biar di dalam dia ikuti segala prosedur secara baik. Tapi dia siap ya? Ya, dia sangat siap. Tapi saya bilang ke Mama, tapi itu semua itu cuma analisa saya, tapi kewenangan ada para penyidik. Jadi kita lihat ya, kalau penyidik mau tahan, kita ikut. Dan mamanya bagaimana? Mamanya tidak apa-apa, Pak Amos. Namanya proses hukum kita ikut. Keluarga tidak akan berkeberatan. Apakah ada deal-deal dengan tersangka Yanto dengan keluarga bahwa harus dibela untuk mencari kebenaran? Saya bilang begitu saya. Maksudnya pembenaran? Oh tidak, kalau itu tidak ada. Saya bilang, Mama, kalau tim kita tidak ada pernah kerja untuk rekayasa kasus. Sejauh kita baru 6 tahun beracara di tim saya itu tidak pernah kita melakukan tindakan begitu. Yang salah kita salah, yang pasti bahwa terbuka, kooperatif, karena yang berhak untuk menilai kejujuran itu kemudian nanti itu ada dalam sebuah pertimbangan putusan hakim itu hak majelis hakim, bukan pengacara. Kita yang sekedar menyarankan untuk silakan ikuti proses secara baik, tidak boleh berbelit-belit, jujur, terbuka, kooperatif. Sisanya biar majelis yang putuskan. Apakah dengan perilakunya sopan, kooperatif ini apakah dapat diberi keringanan, ataukah tetap maksimal itu kewenangan di majelis. Yang tanggal 4 ketika dia jujur untuk mengakui ada 3 korbannya, itu pembicaraan berapa lama? Sekitar 2 jam ya. 2 jam ya? Dari jam 3 sampai jam 5. Tapi itu tidak lama ya, sampai tidak lama rupanya diskusi ya. Langsung dia sampaikan. Kemudian yang waktu dialog setelah dia masuk, Kak Amos baliknya kapan? Saya balik Selasa langsung. Selasa. Ada sidang lagi sehingga sidang dikumpul, sehingga setelah dia sudah ditahan, saya juga langsung bicara sama dia. Saya bilang itu sudah proses hukum, tidak usah takut. Paling penting ya kalau sudah terbuka pasti rasa plong. Jadi setiap manusia pasti punya salah. Tapi kalau kamu sudah terbuka, paling penting adalah mohon ampun kepada Tuhan, lalu menyesali perbuatan dan minta maaf kepada korban dan keluarga. Tadi kamu bilang dia ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena sudah cukup bukti, ada alat bukti, 2 alat bukti. Ya, sekurang-kurangnya. Ada komplain dari tim pengacara? Tidak. Memang memenuhi ya? Betul, memenuhi. Karena kan di 6 orang korban itu kan sudah masing-masing bersaksi sendiri masing-masing. Terus paling tidak alat bukti saksinya sudah sangat kuat. Bertemu dengan pihak korban? Tidak ya? Sampai sekarang. Ada upaya untuk bertemu? Saya kira itu belum saya harus diskusikan dengan keluarga. Tapi sejauh ini
Tapi kalau misalkan ada waktu yang terbaik, kita siap. Tapi sepakat bahwa tidak ada restorasi justice. Tidak. Kasus ini. Ya. Kita serahkan semuanya ke penyidik. Kak Amos, dia sudah mengakui 6 orang ini. Apakah dia melakukannya dalam rentang waktu yang 1 tahun 2021 dan 2022 itu? Betul. Jadi mungkin saya tidak bisa buka semua, ya. Saya gambarkan umum saja karena ini materi penyidikan. Jadi secara umum bahwa dia kan bertugas di tempat dia menjadi vikaris itu dari sejak Desember, terus 2 Desember 2020 ke sana. 22 Desember. Tapi 2020. Tapi pengakuan dia di BP ketika ditanya penyidik itu ialah untuk tempus delicti atau waktu kejadian tindak pidana itu berkisar dari Mei 2021 sampai dengan Mei 2022. Jadi untuk masing-masing itu berkisar di situ. Untuk lebih jelasnya ada di materi pemisahannya Pak. Artinya hanya terjadi 3 bulan? Tidak, 1 tahun itu sebenarnya. Mei 2021 sampai Mei 2022. Ya. Di dalam rentang waktu 1 tahun itulah tindak pidana itu berlangsung. Ini juga kita mau klarifikasi atau konfirmasi ya, bahwa dalam rentang waktu dengan 6 korbannya, apakah hanya memang terjadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kapolres dan juga pemberitaan banyak di medsos dan sebagainya, informasi di medsos dan sebagainya, apakah kejadiannya memang terjadi di dalam lingkungan gereja atau ada di luar sampai ada di ruang konsistori ya? Ya, konsistori ya. Maaf saya tidak betul. Ya. Benar? Memang waktu diperiksa itu memang ada yang menyiapkan itu. Soal lokus delikti itu ada sebenarnya. Di sekitarnya. Di dalam lingkungan gereja itu ada. Di luar lingkungan Di gereja? luar lingkungan gereja juga ada. Ada ya. Di luar lingkungan gereja. Ada juga di luar lingkungan gereja, tapi ada juga dalam ya, lingkungan. Kalau tersangka Yanto ini memang tinggalnya di dalam lingkungan gereja. Betul. Atau di luar? Di dalam lingkungan gereja, karena di dalam gereja itu lingkungan gereja itu ada pastori. Pastori itu semacam tempat tinggal untuk pendeta atau vikaris di situ. Jadi ada tinggal di situ. Jadi ya, lokusnya di seputar situ dalam wilayah gereja. Saya juga mendengar informasi bahwa ada juga pihak luar yang dilibatkan oleh tersangka Yanto ini untuk bisa kemudian melancarkan aksi asusila ini. Apakah ada terungkap? Kalau itu sih belum, saya belum dengar dari tersangka. Tapi kalaupun ada seperti itu kan wewenangnya penyidik, silakan saja. Penyidik kan punya pasti terbuka untuk menerima semua informasi untuk kemudian diverifikasi, didalami penyidikannya. Ini sudah 7 hari nih sejak dia ditahan ya, ditahan dari tanggal 6 ya sampai tanggal 13. Ada informasi terbaru dari tim Amos Lavo dan rekan di sana? Kalau informasi terbaru, karena berapa hari lalu itu ada beredar di berita-berita itu kan ada soal ada penambahan korban. Sehingga kemarin saya coba berinisiatif untuk mengkonfirmasi ke penyidik, dan informasi penyidik itu dari hasil pendalaman 6 itu sekarang bertambah 8. Tapi tadi pagi kalau tidak salah saya baca berita katanya sudah 12. Tapi ya ini kan wewenangnya penyidik, nanti kita konfirmasi lah. Untuk mengumumkan ya. Ya, tapi ini secara informal yang saya peroleh baru 8 hasil percakapan. Tetap dengan kasus yang sama. Masih dengan kasus. Berarti tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka Sena ini apa? Pencabulan, perkosaan, persetubuhan anak. Persetubuhan anak. Jadi itu sesuai pasal kata tadi 81 ayat 5. Ya. Ancaman hukuman maksimal itu hukuman mati. Ini undang-undang berarti pakai undang-undang perlindungan anak ya. Berarti ancamannya tinggi ya? Ancamannya tinggi. Berapa lama tuh? Maksimal itu hukuman mati atau penjara seumur hidup, minimal penjara 10 tahun, maksimal penjara 20 tahun. 20 tahun atau hukuman mati. Tapi kalau Kakak Amos melihat duduk perkaranya sejauh ini ya sampai dengan saat ini, arahnya kemana nih? Kita belum bisa memastikan karena memang kita baru 1 kali mendampingi. Lagian kemarin pemeriksaannya juga itu masih hal-hal yang umum seputar berapa jumlahnya yang diakui, di mana lokasinya. Tapi soal kita bahkan sampai sekarang belum tahu motifnya atau modus yang dilakukan. Kita hanya bisa pantau-pantau dari media.
Tapi kan itu mungkin tapi apakah penggalian motif dengan modus itu hanya melulu dilakukan oleh penyidik polisi atau tim pengacara juga bisa menggalinya langsung dari tersangka, mengingat ini klien saya punya cara untuk kalau kita bisa, kita juga sebenarnya bisa, tapi kan punya kita itu kan nanti kan belum bisa berlaku sekarang. Itu kan kita paling akan ungkapkan di fakta persidangan ketika sementara kalau untuk dalam proses penyidikan kan kewenangan itu ada pada penyidik untuk mengungkap apa motifnya seperti apa. Tapi sampai sejauh ini berarti belum ada ya. Kemarin kita pemeriksaan pertama itu memang belum menyinggung ke materi itu. Mungkin di pemeriksaan tambahan ke depan mungkin bisa kita menunggu. Sejauh mana waktu yang diberikan oleh penyidik polisi untuk tim pengacara dalam menengok atau berkomunikasi dengan tersangka yang di sel Polres ini? Apakah diberi kebebasan kapan saja datang bisa atau ada batasannya? Tidak, kalau prinsipnya kalau sesuai kuhap itu pengacara itu kan berhak bertemu kapan saja. Tapi kan ya maklum kita juga terhalang oleh pulau ini. Jadi kan ada 4 orang di sana? Iya, kalau mungkin teman kita naik saya bilang kalau kalian ada waktu mau jenguk silakan. Untuk sekedar untuk memberi dia kekuatan. Tidak penggalian ini. Jadi mereka 4 sana hanya ya, motivasi terus termasuk juga kalau penggalian tapi itu kan jadi ranahnya kita simpan internal. Karena tidak mungkin kita sampaikan itu ke penyidik. Bahwa biarlah penyidik supaya kita juga jangan kesan di labeli soal mengintervensi penyidik. Kita juga tidak mau. Apalagi ini kan kasusnya sangat viral, kasus yang mendapat perhatian semua. Jadi kita sangat hati-hati sekali. Yang pasti bahwa kalaupun ada yang bisa kita himpun dari klien kita, itu akan menjadi kita analisa untuk menjadi materi kita di persidangan. Tapi untuk saat ini di penyidikan memang belum bisa kita. Kak Amos, tentang 6 korban, kalau pendapat Kak Amos sendiri bagaimana? Saya kira ya kita tidak bisa berkomentar banyak soal korban. Yang pasti bahwa secara prinsip ketika dia melakukan tindak pidana ini, dia sudah siap bertanggung jawab. Karena kemarin kita diskusikan di penyidik juga diakui semua bahwa saya sudah melakukan dan kita ikuti proses hukum saja. Tapi yang pasti bahwa kemarin ketika saya diskusi dengan dia menitipkan pesan bahwa dia memang betul menyesali perbuatannya dan dia minta maaf. Itu ketika Kak Amos ada di sana atau ya, setelah datang sendiri? Kita sejak di Kupang itu dia sudah sampaikan. Lalu waktu sampai di sana itu dia juga sampaikan di BAP itu juga ada. Ada di BAP. Ketika penyidik ada dibuat dalam bentuk tertulis ya? Ada tertulis. Ada di BAP itu kan kita kemarin di kuis ada 37 pertanyaan. Ya. 37 pertanyaan itu kemudian ketika di akhir pemeriksaan itu biasanya ditanyakan penyidik, ada keterangan yang mau ditambahkan? Nah, di situ dia tambahkan. Saya ingin sampaikan bahwa saya menyesali perbuatan saya minta maaf yang tulus kepada korban beserta orang tua dan keluarga, juga kepada pihak Gemit, karena biar bagaimanapun kan terbawa juga Gemit ini ya sebagai bagian di situ. Kemudian juga secara umum kepada masyarakat, secara luas. Tapi permintaan maaf ini disampaikan artinya ada dia buat khusus tertulis tidak? Atau hanya di BAP? Ya dia sampaikan di situ, kemudian kemarin lewat saya dia minta untuk itu disampaikan. Makanya sempat ada satu berita yang memang itu ketika wartawan tanya saya bilang, memang dia sudah menyampaikan juga permohonan maaf. Tadi Kak Amos ngomong soal Gemit, dia juga meminta maaf kepada Gemit. Sejauh mana nih koordinasi yang dibangun Kak Amos sebagai pengacara terhadap dengan lembaga Gemit? Saya kira sejauh koordinasi kita ini sebenarnya kita hanya berusaha melapor saja ini bahwa beliau sudah menyerahkan diri dalam artian sudah memenuhi panggilan penyidik ketika dipanggil sebagai saksi. Selanjutnya kita sebagai pihaknya dia menyampaikan kepada ini bahwa kita tetap menghargai proses hukum dan kita menyerahkan semuanya kepada proses hukum langsung. Dan kita juga tidak mau intervensi kalaupun Gemit punya mekanisme sendiri, aturan internal sendiri gereja yang mau diambil, kita juga mempersilahkan. Karena kan kita juga tahu bahwa masing-masing ranah ini kan punya aturan main, kewenangan dan peran sendiri-sendiri ya. Kita tetap menghargai. Itu pertemuan Kak Amos bertemu dengan ini atau via telepon atau via koordinasi? Via koordinasi ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaannya yang perlu dari Tribuners, nanti kita akan lihat ya Kak Amos ya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti saya akan bertanya. Kak Amos, tapi juga ada selentingan-selentingan di luar yang perlu Kak Amos mungkin bisa mengklarifikasi itu. Kak Amos nih
istilahnya banyak baju, Oh, iya. ya kan, banyak baju. Pengacara, punya kantor pengacara, Amos, Lafu, dan rekan ya. Ya, Amos, Alexander, Kemudian Lafu, dan pernah di organisasi Gemit ini ya, bukan di organisasi GMKI. Kemudian di Gemit pun Kak Amos mempunyai peran di situ ya, kalau tidak salah di mana? Peace and saya di anggota Badan Keadilan dan Perdamaian Tsunami. Badan Keadilan dan Perdamaian Tsunami Gemit ini 3 baju istilahnya ya kan. Bagaimana nih Kak Amos memilah-milah ini sehingga betul-betul profesional ketika berada di sini? Sehingga kan masyarakat pasti menyaksikan ketika seorang Amos Lafu berada di sebagai pengacara dari tersangka Yantos Naik dalam tindak pidana kekerasan seksual, kemudian dia juga ada baju yang melekat di situ adalah pengurus dari komisi PKPS itu. Kemudian ada juga dari Kebidiko. Bagaimana? Ya, jadi sebenarnya ini kan bukan kali pertama kita menangani ini. Jadi yang penting era dalam tim kita di kantor kita selalu menekankan bahwa harus profesional. Jadi kuncinya di profesional itu. Tahu bahwa ketika sementara memakai baju advokat, dia profesionalnya di bidang ini. Kalau sementara memakai baju BKPS atau baju yang lain, harus profesional di bidang ini. Dan terhadap perkara ini memang betul yang karena bertanya bahwa saya juga banyak ditanyakan. Ini bagaimana nih Pak Amos kan anggota Badan Keadilan Perdamaian Tsunami Gemit, ini korbannya Gemit, tapi kok belanya di pelaku. Ya, ini kan saya bilang sama mereka sebelum saya menyatakan mendampingi dia, saya sudah koordinasi juga ke Sinor. Pertama ke ketua BKPS, saya sampaikan, saya minta izin. Ini ada orang meminta mendampingi, kode etik saya memang tidak bisa menolak mendampingi, tapi yang pasti bahwa sekalipun saya di posisi yang berbeda, komitmen kita jelas bahwa yang mau kita cari ini kebenaran dan keadilan. Jadi tidak usah khawatir, saya pasti akan profesional. Dan itu saya buktikan dari yang awalnya dia tidak mau mengaku, saya berusaha dengan sebisa mungkin memberikan dia pemahaman, akhirnya dia mengaku. Dari awalnya 3, saya kasih lagi pemahaman, di sana dia sempurna. Ya kita berharap mungkin kalau masih ada korban lain, silakan disampaikan ke penyidik supaya kemudian ketika ada informasi juga yang masuk ke saya bisa juga sampaikan ke dia. Ini Pak Yanto tolong, ini masih katanya masih ada sekian ini. Coba diingat-ingat lagi. Kan tujuan kita ini kita memang tidak bisa paksa klien kita dalam kerja kita. Dia bebas, tapi paling tidak kita memberi dia saran-saran. Soal apakah dia kemudian mengikuti saran kita tidak, itu pilihannya dia. Tapi sebagai tanggung jawab moral profesi kita ya kita harus sampaikan. Konsekuensi tentu dia pasti akan dapat. Dia akan dapat sendiri. Dia jujur pun konsekuensinya seperti apa. Dan itu yang kemarin saya bilang dia. Kalau kamu makin berbelit-belit, saya bilang sama dia, undang-undang perlindungan anak ini termasuk salah satu undang-undang yang buruk bagi kaum pria. Ya. Karena kalau mau berbelit-belit pun penyidik tidak bodoh. Apalagi kalau kasus yang berkaitan anak itu sangat sensitif, dan itu sebagian besar itu anak kan tidak mungkin dimiliki. Sehingga bahkan dalam terobosan hukum di undang-undang ini cukup pengakuan korban ditambah dengan alat bukti yang lain, visum, itu sudah cukup untuk menetapkan tersangka dan seterusnya. Jadi saya ingatkan dia, akhirnya puji Tuhan setelah dia pulang itu dia berubah pikiran dan dia mau terbuka. Berarti tadi kita kunci ya kata Kak Amos ya, pengakuan korban dan alat bukti berupa visum itu sudah cukup untuk bisa membawa kasus ini ke persidangan. Tinggal nanti majelis hakim membuktikan dan juga tergantung dari juga kejujuran dia di persidangan. Di persidangan itu ya, seperti itu. Tadi kan kita bahas bahwa korbannya adalah anak-anak 6 dan sudah menyusul 2 lagi tambah 8 nih. Berarti rentang usianya berapa nih mereka? Kalau soal rentang usia ini berkisar antara ya usianya kan di remaja, jadi sekitar 12 sampai 17. 12 sampai 17. Karena usia SMP sampai SMA. Ya, yang pasti masih anak, masih anak ya. Dia mengakui memang ini agak sedikit masuk ke materi ya. Ada yang beredar juga di informasi juga, ada beberapa orang yang mendapat perlakuan tidak seumur sampai 6 kali. Benar? Betul. Jadi kalau di materi pemeriksaan itu diakui bahwa itu lebih dari 1 kali dan itu maksimal 6 kali. Maksimal 6 kali. Ya. Kalau kita melihat duduk perkara kasus ini juga, kan kita lihat beberapa kasus di Jawa juga ada ya, ada Rian dan sebagainya.
dia juga kita ketahui bahwa dia sebenarnya korban juga tuh, korban ketika masa kecilnya melakukan juga mengalami hal-hal yang tidak berkenan. Nah sehingga kemudian dia menjadi seperti itu, dia mengulangi trauma masa kecilnya kepada lain. Apakah juga ada kemungkinan si tersangka Yanto Snai juga mengalami hal itu? Ya sejauh ini memang informasi yang kita peroleh ada juga indikasi. Tapi kita tidak mau terburu-buru karena kan yang pasti bahwa indikasi itu kan biarlah penyidik mendalami. Indikasi ini dari mana? Dari beliau sendiri. Persis seperti yang tadi Novel bilang bahwa memang dia pernah menceritakan bahwa dia juga pernah menjadi korban kekerasan seksual waktu masih kecil. Jadi trauma itu yang membuat dia seperti sekarang. Tapi ya ini bisa debatable, ya kan? Saya tidak enak mau sampaikan karena nanti dibilang kita mau bela dia. Jadi saya bilang biar saja barang ini penyidik, kita sudah percaya dengan proses hukum di penyidik, silakan penyidik jalankan. Ruang kita kan nanti di persidangan. Tapi apapun itu kan juga dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kan. Betul. Itu kan itu juga harus dibuktikan, harus bisa dibuktikan dan itu tetap akan juga dipertanggungjawabkan. Tidak menghapus pidana yang dilakukan. Kamu ketika Kak Amos dari Kupang ke Alor kan berdua nih sama si bertiga ya, kan ada tim satu lagi katanya ya. Kamu sendiri waktu itu? Saya sama dia dan juga ada pengawalan dari ada satu orang. Kak Amos dengan si tersangka Yanto Snai dari Kupang ke Alor, kemudian ketika pulang hanya Kak Amos sendiri. Bagaimana penyampaian keluarga saat itu? Pergi berdua, pulang hanya seorang. Ya kan memang sebelum jalan saya sudah sampaikan bahwa ini kemungkinan besar tidak bisa pulang. Karena memang dan mereka juga tahu bahwa kondisi kasus ini ya lebih bagus di dalam, khusus keluarga bilang begitu. Ya sudahlah, Amos memang harus seperti itu, mungkin kita ikuti juga. Mungkin di dalam juga itu hal yang terbaik buat dia daripada di luar sebentar dicari-cari atau jangan dicari-cari. Dia sebentar minum racun atau bunuh diri, kita sendiri yang kepala sakit. Biarlah dia di dalam supaya dalam pengawasan hukum oleh penyidik semuanya sampai dengan proses persidangan berlangsung. Menurut kamu perlu juga dia didampingi psikolog? Kalau sepintas kita lihat butuh sebenarnya, butuh. Tapi biarlah kan penyidik sekarang bawaan ranahnya penyidik. Kalau penyidik merasa perlu untuk ini silakan. Yang pasti bahwa ketika dia sudah menceritakan apa adanya di penyidik pasti punya analisa-analisanya. Ya, sehingga kita percayakan kepada penyidik. Tapi informasi tentang bahwa dia pernah juga menjadi korban dari tindak pelecehan seksual ya, tindak pidana kekerasan itu sudah disampaikan tidak? Sudah ada dalam BAP. Sudah ada. Dia sampaikan kemarin di BAP. Dia sampaikan ini bukan rekayasa dari tim. Bukan. Dia sampaikan sendiri di BAP. Tentunya nanti penyidik lah ya. Nah, kita sudah disampaikan, silakan penyidik mau dibawa seperti apa ya, kita intinya diskusi. Dan ketika ini ada yang kita baca dulu ya. Oke, dari Tribun sini. Dolorosa Merlinda Yongke, selamat pagi kakak. Apakah kakak sudah tanya pelaku apa motif pelaku melakukan hal keji seperti itu? Sangat disesalkan seorang vikaris melakukan hal seperti itu. Ya, baik, kata Merlinda ya. Memang tadi yang saya sampaikan ke Novel memang, mohon maaf saya belum mendalami motifnya. Tapi akan digali ya? Ya pasti akan kita gali. Tapi kalau motifnya sudah ada di luar seperti apa, ya kemungkinan dia terjaga beda dengan situ. Karena kan motif yang mungkin yang di luar ini kan pasti penyidik peroleh juga dari hasil pemeriksaan informasi. Tapi saya tidak mau berasumsi karena saya mau memastikan langsung ke klien. Modusnya yang sudah didapat ya? Modus yang didapat sementara ini kan seperti yang bisa lihat di berita-berita kan. Motif ya. Tapi apa pentingnya motif dalam pengungkapan atau proses hukum kasus ini, Amos? Apa pentingnya satu motif apa? Kalaupun tidak terungkap motifnya, kasus ini juga tetap bisa diproses. Betul. Pada prinsipnya tidak ada problem. Tapi kan memang hadirnya motif itu akan membuat kita makin melihat perkara itu dengan jelas. Oh ternyata dia melakukan begini karena begini. Oh caranya kan begini. Nah, karena kalau kita tanpa itu kita hanya mengatakan persetujuan. Tapi kan pasti kita bertanya-tanya, nalar kita kan akan bertanya, kok bisa seorang vikaris melakukan itu kan itu? Nah, motifnya apa? Nah itu akan membuat ini makin terang benderang. Dan itu kan semua akan dinilai semua. Seperti
artinya saya tekankan lagi tadi ya, artinya si tersangka Yanto ini kemudian sudah mengungkapkan ke penyidik bahwa dia pernah mengalami tindak kekerasan seksual semasa kecilnya ya, dan itu mempengaruhi psikologisnya ketika melakukan tindak pidana ini. Dia sampaikan sendiri. Berarti ketika pun secara psikologis dia terganggu, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dia sudah mengetahui bahwa dirinya bermasalah sebenarnya, seperti itu ya. Dan setahu apa Kak Amos ketika dalam ini kita agak di luar, apakah ketika saat mendaftar sebagai vikaris atau calon pendeta juga dilalui tahap untuk pemeriksaan psikologis? Kalau itu saya kurang tidak tahu ya. Kalau itu ranahnya kami, itu ikuti lah. Tidak tahu ya, tidak tahu mekanismenya ya. Karena kalau seandainya seperti itu kan bisa terdeteksi kan sebenarnya kalau dia mengalami gangguan psikologis, dan sebenarnya dia tidak bisa menjadi pasti memang karena kan bahwa dengan kejadian ini menjadi semacam refleksi untuk pembenahan bersama. Tapi semoga ini bukan pembenaran yang dia cari ya. Untuk mencari bahwa saya ngomong aja saya pernah melakukan pelecehan, dilecehkan juga semasa kecil, supaya ada alasan pembenar nih ketika saya melakukan itu lagi di masa saat ini. Saya kira itu tadi kita belum bisa memastikan, tapi yang pasti apa yang dia sampaikan ini kan akan diuji di persidangan. Majelis dan jaksa ini kan tidak, tentunya sangat tidak mungkin mau percaya begitu saja. Jadi saya bilang dia apapun yang kamu rasa sepanjang itu benar, silakan kamu ungkapkan. Yang penting catatannya harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan. Jadi karena ngomong begitu tapi kalau tidak bisa buktikan kan kita sampaikan juga. Ini kan harus bukti ya, harusnya bukan hanya omong. Harus terang-terangan gitu. Ini ada lagi satu Kakak Amos dari Irfan. Pak Amos, informasinya sejauh ini ada 12 orang yang menjadi korban dengan pelaku SAS. Apakah informasi ini juga diakui ke Pak Amos? Tadi kita sudah sempat singgung ya, tetapi mungkin Irfan tidak mendengarnya. Bagaimana 12? Baik, sekarang jadi informasi pertama itu saya kan tidak bisa bicara berdasarkan berita-berita media. Bahwa itu hanya sebatas informasi, tapi yang ketika kita bicara maka rujukan kita laporan polisi. Laporan polisi itu pertama ketika kita koordinasi itu adalah 6 orang korban. Kemudian kemarin ketika beredar banyak-banyak, saya coba konfirmasi lagi ke penyidik bilang dari hasil pendalaman ada tambahan 2, berarti 8. Kalau sekarang sudah beredar 12, itu yang saya baru konfirmasi balik ke penyidik. Apakah betul sudah menjadi 12 atau masih tetap 8? Saya belum sempat konfirmasi. Tapi yang dipegang Kak Amos ini 8 ya, secara informal ya. Seperti itu. Amos ketika waktu datang ke sini kembali dari sana tanggal 6 ya, Kak Amos ya, tanggal 6 kembali, ada pesan yang disampaikan oleh tersangka Yanto Senayan untuk orang tuanya mungkin atau apa? Dia hanya sampaikan bahwa dia titip pesan untuk keluarga bahwa dia sudah melakukan kesalahan, mungkin mencoreng nama keluarga, dia minta maaf, dia juga minta doa dukungan supaya dia bisa kuat menghadapi segala sesuatu. Dari Pauina 16, apa alasan pelaku minta Kak Amos sebagai PH? Amos bisa. Ya, alasan ini sebenarnya dia yang diketahui ya. Karena atau mungkin karena hubungan itu ya tadi yang dia mungkin dia karena itu ya, mungkin dia. Tapi kalau untuk lebih pasti, memang dia yang lebih tahu karena di Kota Tuban itu pengacara bukan hanya kita saja. Ada banyak sekali pengacara misalkan di organisasi saya saja itu sudah sekitar 400 sampai 500 orang pengacara. Di KI, kita kan ada advokat kan ada beberapa organisasi advokat. Bernama di beberapa organisasi advokat. Saya sendiri di Kongres Advokat Indonesia itu anggota kita kemarin baru kita sumpah lagi 50 orang, itu sudah 400 sampai 500 orang. Nah, sehingga memang banyak sekali pengacara, tapi saya tidak tahu alasan dia. Alasan subjektif dia ya, atau memilih Kak Amos dari sekian banyak. Jadi memang dia sempat datang itu sampaikan bahwa katanya dia sempat pergi pelayanan, berdoa lalu petunjuknya ke saya, tapi saya bilang ya ini kan sudahlah, saya tidak mau mempersoalkan itu, yang pasti karena saya juga dari kode etik, ketika dia datang minta tolong, standar saya itu jelas, kamu harus terbuka dan jujur. Kalau terbuka jujur berarti secara revisi dan misi kantor saya, oke kita jalan. Dan toh saya ketika mendampingi dia pun tidak dalam kerangka untuk membela dia, membenarkan perbuatannya, tetapi bahwa karena undang-undang memberi perintah untuk mendampingi hak hukumnya sepanjang proses baik dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan, jadi disitulah kita ranah kita. Tapi tidak sekali lagi dalam kerangka untuk membebaskan dia atau membenarkan perbuatan yang salah atau memberi dia etis yang mereka yasa, tidak. Tugas kita hanya mendampingi.
agar proses hukum itu Proses bisa berjalan berjalan dengan baik, hak-hak dia haknya juga tetap tetap terjaga. Baik, Amos kan dengan di GMKI bersama dia ya, berapa Betul. lama itu? Saya kan masuk GMKI 2008, dia itu masuk 2000, adik angkatan 2009 ya. 2009. Kita masih bersama sampai sekitar Sejauh mana 2016. kenal personal kepada dia? Biar kita di GMKI kan semua yang namanya sesama anggota GMKI dianggap saudara, jadi ya kenalnya seperti itu, ketemu kita berjabat tangan, ada waktu kita ketemu ya, tapi tidak terlalu intens kalau saya dengan dia. Tidak seakrab yang tiap saat nongkrong atau ketemu tidak. Paling kalau ada kegiatan organisasi ya kita ada bersama-sama ya, di situ kita tahu saling sapa menyapa. Setelah itu ya, jadi tadi saya juga tidak ikut lagi track recordnya. Yang terakhir yang saya tahu dia kerja di Bank Sinar Masih. Saya tidak tahu dia ternyata sudah vikaris. Baru tahu ketika datang cerita bahwa dia vikaris di awal ada masalah, baru saya tahu dan dia sudah ikut vikaris. Kamus oke lah, dalam beberapa jumpa pers atau apapun yang pernah Kamus lakukan membeberkan pernyataan dari tersangka yang terus meminta maaf ke keluarga korban ya, tetapi mungkin dalam momen ini juga Kamus kami kasih kesempatan mungkin untuk membeberkan apa yang tersangka yang terus naik. Terima kasih Kak Novel. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mewakili yang bersangkutan tersangka SAS. Dia sudah sampaikan di BAP, tapi dia juga kemarin menitipkan ke saya kalau misalkan ada pertanyaan tentang itu, dia sampaikan bahwa Kamus kalau sampaikan bahwa saya betul-betul menyesali akan perbuatan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama tentunya kepada korban dan keluarga korban, orang tua korban, lalu kedua kepada pihak Gemit sebagai lembaga yang mengutus dia ke sana, karena dia bilang begini, Kamus memang kemarin Gemit utus saya ke sana untuk pergi buat kejahatan. Tapi bahwa saya sudah terlanjur berbuat salah, dan saya harus dengan besar hati mengakui kesalahan dan minta maaf kepada pihak ini. Dan yang ketiga tentunya juga dia minta maaf kepada seluruh masyarakat, karena bahwa kejadian ini kan melukai tidak hanya keluarga korban, tapi melukai rasa keadilan publik juga. Dan tentu yang paling terakhir dia juga menyampaikan maaf kepada keluarganya, kalau dia sudah menyia-nyiakan kepercayaan keluarga. Yes. Mungkin itu. Dan mungkin wujud dari permohonan maaf dan penyesalan atas perbuatannya itu harus mungkin diwujudkan dengan dia mengaku secara jujur Ya, itu yang saya bilang. apapun yang terjadi ya, sehingga itu memang benar-benar terwujud permintaan maaf dan penyesalannya itu. Kalau dia hanya minta maaf dan menyesal tanpa dia jujur sama saja. Jadi itu saya bilang tadi, saya bilang permintaan maaf kami akan menjadi bernilai kalau kamu mau kooperatif, jujur. Tapi kalau tidak, maka itu sia-sia, karena orang anggap kamu munafik. Gitu. Sehingga siapkan diri, tidak usah khawatir, buka saja semua terang-terang. Nah, kita berharap masih ada waktu yang cukup panjang sepanjang proses penyidikan ini sambil polisi merampungkan berkas. Semoga dalam waktu dekat masih ada lagi fakta-fakta yang mungkin dia ingat, dia bisa sampaikan, kita mau semuanya bisa terang-terang. Baik, Kak Amos, komitmen dari Kak Amos dan rekan apa nih terhadap kasus ini? Ya, jadi ini kan bukan kasus pertama yang kita dampingi, sudah banyak kita dampingi kasus ini, tapi komitmen kita kalau soal kasus yang berkaitan anak, kita betul sangat menaruh empati terhadap anak. Sekalipun kita di pelaku, hanya pelaku. Kenapa? Karena kita memahami betul bahwa ketika anak menjadi korban tindak pidana itu masa depannya menjadi suram, dan ada trauma mendalam yang mungkin sekian banyak generasi, sekian generasi itu pun sulit sekali terhapus. Karena itu komitmen kita adalah kita mau barang ini proses hukum terhadap tersangka ini bisa berjalan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua fakta bisa diungkapkan, tidak boleh ada yang tutup-tutupi, dan itu yang saya sudah sampaikan ke dia. Terbuka semua supaya pertama, saya bilang pertama secara pribadi kamu juga akan merasa plong, merasa nyaman karena sudah mengungkapkan semuanya. Kalau ada yang masih kamu sembunyikan, percaya pasti di rumah tidak tenang. Yang kedua, ketika menyampaikan statement itu juga bisa paling tidak, mungkin kalau dianggap menghapus mungkin sulit, tapi paling tidak bisa mengobati luka hati korban dan keluarga orang tua. Kalau sudah terbuka, orang juga akan melihat oh sudah. Tapi kalau tidak terbuka, itu akan menjadi trauma dan menimbulkan dendam. Jadi itu komitmen kita, kita mau, kita akan kawal dia untuk dia tetap terbuka, jujur, kooperatif, dan kita percayakan penuh kepada penyidik. Silakan, kita tidak pernah istilahnya mempersulit, kita kooperatif. Silakan penyidik, kapanpun kita dibutuhkan untuk pemeriksaan tambahan ataupun apa yang bisa kita koordinasi, kita siap untuk proses hukum.
Baik Amos, komitmen dari Amos dan rekan ini kita juga tunggu ya. Siap. Semoga bisa dijalankan dengan benar ya, dan dijalankan. Baik. Kami juga atas nama manajemen Poskupang menyampaikan terima kasih Amos sudah bisa hadir di sini dan bincang tentang kasus tindak kekerasan seksual di Arulnya. Semoga nanti ke depan kalau kita undang lagi bisa datang ya Amos ya untuk perkembangan selanjutnya ya. Dan sampaikan juga salam kami buat rekan-rekan di sana. Baik Tribuners, siapa yang menggali lubang maka dia harus siap untuk jatuh ke dalamnya, karena karma itu akan selalu berdiri dekat dengan setiap orang yang melakukan kebaikan maupun kejahatan. Dan betapa tajamnya pedang keadilan, ia tidak akan memenggal kepala orang yang tidak bersalah, tetapi dia akan memenggal kepala orang yang bersalah, termasuk dengan setiap orang yang berupaya untuk mencari kebenaran dari tindakan si pelaku kejahatan itu. Saya November Novel dari podcast Poskupang bersama dengan Amos Alexander Lafu SHMH pamit mohon diri. Selamat siang. Sudah, oke. Terima kasih. Bisa screenshot kita kan?